anak-anak, wah senang sekali ya. Hari ini sudah hari Jumat lagi, yang artinya kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami siap untuk mengikuti ibadah, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan, supaya pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Alkitab mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi satu sama lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita angkat pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, masih siap untuk memuji Tuhan? Kita mau sambung dengan pujian Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan
Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan pada Tuhan Yesus, Yesus aku cinta Engkau, aku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bertemu kembali. Bagaimana keadaan kalian? Wah, senangnya. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa sama-sama yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa konsentrasi, fokus, memperhatikan, kami bisa mengerti, dan nanti kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini ke depan. Tolonglah kami. Haleluya. Amin. Ada situasi seperti ini. Saat kamu berada di kelas dan kamu mau duduk, seorang teman dengan sengaja menarik kursimu sehingga kamu jatuh. Tapi bukannya menolongmu, dia malah mentertawakanmu. Nah, ada teman yang datang untuk menolongmu.
Dia menanyakan keadaanmu, juga memberi dukungan kepadamu. Nah, coba lihat keadaan itu. Kalau ada kamu di sana saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira kamu jadi anak cowok tadi yang berusaha bersenang-senang dengan menyakiti orang lain, yang mengejek temannya, atau kamu jadi seorang anak cewek satunya yang datang dan menolong, menunjukkan perhatian kepadanya. Ayo, kalau dalam keadaan sebenarnya kamu pilih yang mana? Jadi si anak cowok atau si anak cewek? Iya, harapannya teacher ya, kalian pilih menjadi teman yang baik. Kita tentu bisa bersenang-senang, kita harus, tapi kita mau melakukannya dengan baik, dengan benar. Ya, nah yuk sekarang kita buka Alkitabnya. Sudah? Oh, ada yang masih ambil, silakan teacher tunggu. Yang sudah siap, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dan buka 1 Korintus 13 ayat 5. Iya, tidak apa-apa, teacher tunggu. Sudah? Wow, cepat sekali. 1 Korintus 13 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sekali lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia yang dimaksud di sini adalah kasih. Seseorang yang punya kasih, dia tidak akan melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yuk, teacher ini waktu mempelajari ayat ini ya, teacher temukan satu kata, istilah dalam bahasa Yunani. Woi, mau tahu? Nih ya, istilahnya untuk ayat ini adalah ou asketemonio. Nah, ikuti teacher sama-sama. Ou asketemonio. Artinya, kasih itu menghormati orang yang dikasihinya. Iya, kasih yang sesungguhnya itu kasih yang menghormati, menghargai orang yang dikasihi, memberi dukungan untuk orang yang dikasihi, supaya orang yang dikasihi itu menjadi lebih baik, lebih maju. Kalau kita punya teman yang kesulitan, sebaiknya bagaimana? Kalau kita memiliki kasih, kamu akan menolong dia untuk menjadi mengerti, atau kamu biarin dia, aku gak mau nanti dia lebih pintar dari aku, nanti nilainya lebih bagus dari aku. Yang mana? Wah, itu bagus sekali ya. Kasih ou asketemonio itu bisa membuat orang menjadi lebih baik dan mencapai meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Kalau seseorang merasa dikasihi, dia akan menjadi bersemangat dan dia akan menjadi kuat. Bener enggak? Seperti tadi, temennya jatuh, kalau kamu bayangkan ya, kalau kamu jatuh, terus ada yang ngejek kamu merasanya lebih makin sedih, udah sakit, diketawain, kamu makin sedih. Atau kalau misalnya kamu jatuh, terus ada temanmu yang menolong, memperhatikan, kamu akan merasa lebih baik atau tidak? Betul ya. Jadi kalau seorang merasa dikasihi, dia akan menjadi lebih bersemangat, merasa lebih kuat, gitu ya, untuk menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Tuhan Yesus ingin kita melakukan itu. Tapi Tuhan gak cuman bilang harus mengasihi ya, hormati orang yang kamu kasihi, tidak. Tuhan memberi contoh. Ada, Cici kasih 2 contoh ya. Yang pertama itu ketika Tuhan Yesus di pernikahan Kana, ingat gak? Ya, Tuhan Yesus sama mamanya datang ke pernikahan itu, terus
tuan rumahnya kehabisan anggur. Mamanya Tuhan Yesus datang. Kasihan nih, si tuan rumahnya anggurnya habis. Katanya begitu. Tolong ya mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi mamanya. Dia menghormati mamanya, karena dia menghormati, dia mau taat. Jadi Tuhan Yesus menolong tuan rumah itu. Tuhan mengubah air menjadi apa? Anggur. Betul sekali. Lalu contoh kedua, kalian ingat cerita Sakeus? Ingat? Iya, Sakeus itu pemungut cukai. Sukanya ngambilin pajak, tarik uang dari orang. Terus kadang ya, pemungut cukai itu melakukannya dengan cara yang jahat. Maksa. Ada nggak kalian suka sama orang seperti itu? Enggak. Nah makanya dulu nggak ada yang suka sama Sakeus. Terus suatu hari saat Tuhan Yesus jalan-jalan ke tempatnya Sakeus, apa yang terjadi? Kenapa? Iya, Sakeus naik pohon karena pendek ya, supaya bisa lihat Tuhan Yesus ya. Betul, ya. Lalu Sakeus dipanggil sama Tuhan. Hei Sakeus, sini. Aku mau main ke rumahmu. Boleh? Katanya, Sakeus senang sekali. Tuhan mengasihi orang tidak pilih-pilih. Ya, dia menghormati siapa saja yang dikasihinya. Ibunya ataupun Sakeus. Tuhan memperlakukan mereka sama. Tuhan mengasihi Sakeus, Tuhan mengasihi ibunya, Tuhan menghormati ibunya, Tuhan juga menghormati Sakeus, sehingga Tuhan mau datang ke rumahnya Sakeus. Begitu ceritanya. Tuhan Yesus selain menghormati orang-orang yang dikasihi, Tuhan juga menghormati orang yang mau belajar untuk menghormati dirinya sendiri. Orang yang mau mengasihi orang lain, mau belajar. Iya, teacher juga mengerti tidak mudah. Tapi ingat, Tuhan juga mengasihi. Tuhan lihat hati kita yang mau belajar. Tuhan pasti tolong, ya. Menghormati diri sendiri. Di firman-Nya Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita mau mengasihi diri kita sendiri. Kita mau menghormati diri kita sendiri. Kalian pasti tahu caranya, iya kan? Kalian sudah belajar dari Teacher Gea yang kapan lalu, ingat? Kayaknya 2 minggu yang lalu ya, Teacher Dede juga lupa. Tapi Teacher ingat materi tentang bagaimana kita harus merawat diri, tubuh dan jiwa kita. Itu adalah salah satu usaha yang kita tunjukkan bahwa kita mengasihi diri kita. Ya, setelah kita mengasihi diri kita, baru Tuhan mau kita menghormati orang yang kita kasihi. Apakah kamu mengasihi orang tuamu? Hormatilah mereka. Apakah kamu mengasihi teman-temanmu? Hormatilah teman-temanmu. Caranya seperti tadi, kalau kamu menghormati temanmu, kamu tidak akan melakukan hal yang tidak sopan, mengejeknya. Ya, apakah kamu mengasihi guru-gurumu, Teacher Dede? Iya, kalau gitu hormatilah gurumu. Ya, Tuhan Yesus mau kita penuh dengan kasih yang menghormati orang lain. Dunia akan indah jika kita belajar menghormati dan menghargai dengan kasih. Berilah hormat dan penghargaan itu kepada keluarga dan orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Siap? Mau menghormati orang yang dikasihi? Om, tante, oma, opa, adik, kakak, mbak, siapa lagi? Ya,
Kita mau menghormati orang yang kita kasihi. Kalian pasti bisa, teacher Dede pasti bisa. Semangat! Baiklah, yuk kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan kepada orang-orang yang dikasihinya. Maafkan kami ya Tuhan, kalau selama ini kami kadang bersenang-senang dengan mengejek teman kami, atau kalau kami ada membuli teman kami pun kami minta maaf. Kalau kami tidak taat kepada orang tua kami, kepada guru kami, maafkan kami ya Tuhan. Kami hari ini belajar bahwa kami harus menunjukkan rasa hormat kami kepada orang-orang yang kami kasihi. Agar orang-orang yang kami kasihi itu mereka menjadi lebih baik, bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Kami ingin membuat dunia ini menjadi tempat yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga memberi contoh yang baik buat kami. Kami mau belajar dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, bahwa Engkau yang akan selalu bersama dengan kami, yang akan menolong kami, yang akan selalu membimbing kami. Kalau kami lupa, Tuhan akan tolong kami ingatkan lagi melalui teman-teman kami atau melalui guru-guru kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berserah. We love you Lord. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I wish you have a great day. Dadah.